sempat nyebut gini, koreksi saya kalau salah ya. Di Tiongkok itu Tesla udah nggak pakai nikel, mereka udah pakai LFP di situ. Dan ini kemudian jadi salah satu materi yang diperdebatkan ketika debat kemarin yang sempat di-mention oleh Gibran anti nikel. Sampai kemudian keluar statement itu dan pembohongan publik karena Tesla tetap pakai nikel, intinya gitu. Gimana respon itu? Sekali lagi, ini semuanya di ruang publik. Ya, semua orang bisa membuka podcast terkait dan melihat bahwa yang saya sampaikan adalah semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok. Ya, bukan semua mobil Tesla. Tentunya saya tahu bahwa mobil Tesla di Amerika tetap pakai nikel. Ya. Jadi pertama terima kasih atas peluangnya untuk meluruskan hal itu. Ya. Kedua ya tentu saja kami tidak anti nikel. Ya. Itu seperti mengatakan kami anti air atau anti oksigen atau anti kayu, ya kan? Mungkin yang dimaksud Mas Gibran itu kok tidak berpihak kepada produksi nasional, ya kan? Saya kira jawaban Pak Muhaimin kemarin sangat pas, ya sangat sempurna. Kita tentunya tidak anti hilirisasi. Yang kita anti adalah hilirisasi yang ugal-ugalan. Ya, dan saya kira inilah manfaatnya debat dan proses kampanye dan pemilu ya. Semakin banyak warga bisa melihat data-data, fakta-fakta bahwa industri nikel baik pertambangannya maupun smelternya memang banyak sekali masalah dan semakin bermasalah, ya kan? Baru beberapa minggu lalu ada beberapa kecelakaan yang memakan korban puluhan pekerja. Ya, itu menunjukkan bahwa ini smelter-smelter yang tidak sesuai syarat. Ya, dalam hal ini tentunya syarat perlindungan pekerja, kondisi kerja yang aman. Ya, belum lagi aspek lingkungan hidup. Jadi bagi saya sangat ironis ya bahwa kita mempromosikan industri yang sangat berpolusi di dalam debat cawapres yang membicarakan atau temanya adalah lingkungan hidup. Ya, justru industri tambang nikel, smelter nikel saat ini, ya contoh yang sempurna, ya bagaimana kita mengesampingkan dan bahkan mengorbankan lingkungan demi pertumbuhan ekonomi, demi pertumbuhan industri. Ya, dan itu hemat kami melanggar nilai-nilai dan norma-norma kita sebagai suatu bangsa. Ya. Makanya Pak Anies dan saya menggagas suatu konsep yaitu kebijakan berbasis nilai. Ya, jangan berbasis transaksional. Jadi jangan murni atas dasar untung rugi. Ya, jangan cuman wow ekspor kita melonjak berapa puluh miliar dolar. Ya, tapi harus dilihat secara komprehensif. Ya, bagaimana dampak kepada lingkungan, bagaimana dampak kepada isu sosial, ya, bagaimana dampak kepada keharmonisan masyarakat. Ya kan? Jadi kedua begini, hilirisasi ini kan kata keren untuk sebuah industri yang sudah ada ratusan tahun, ya namanya industri pengolahan. Ya, industri pengolahan itu tersebar di mana-mana. Ya, Kota Surabaya misalnya, seperempat daripada ekonomi Kota Surabaya itu adanya di industri pengolahan. Ya, karena banyak sekali komoditas dari Indonesia Timur itu masuknya ke Jawa melalui pelabuhan Surabaya, kemudian di Surabaya diolah dulu menjadi barang menengah gitu ya, intermediate product, sebelum kemudian diteruskan ke pabrik-pabrik di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dan Jakarta, ya kan. Jadi kita akan dorong terus pemahaman masyarakat yang lebih komprehensif, lebih tepat ya mengenai industri pengolahan dan peranannya dalam sebuah ekonomi yang sehat dan seimbang.